saya Aidila Nur Aryani Putri dengan NPM 0227231113. Di sini saya akan membahas tentang eliminasi laba sebelum terrealisasi, downstream dan upstream. Yaitu eliminasi laba sebelum terrealisasi. Materi ini sangat krusial karena sering menjadi poin yang membingungkan, namun sangat menentukan keakuratan laporan keuangan gabungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami dulu apa itu laba sebelum terrealisasi. Laba ini timbul ketika ada transaksi jual beli antar perusahaan dalam satu kelompok usaha, induk ke anak atau anak ke induk, dan barang yang diperjualbelikan tersebut belum dijual kembali ke pihak luar atau masih tersimpan sebagai persediaan di gudang pembelian sampai akhir periode pelaporan. Dari sudut pandang kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi, transaksi ini ibarat memindahkan barang dari ruang depan ke ruang belakang di rumah yang sama. Belum ada transaksi yang benar-benar terjadi dengan pihak luar, sehingga laba yang muncul dari selisih harga jual dan harga pokok penjualan dalam transaksi tersebut dianggap belum terrealisasi dan harus dihilangkan atau dieliminasi agar laporan keuangan tidak mencatat laba yang sebenarnya belum diperoleh. Pembahasan kita akan dibagi menjadi dua jenis transaksi utama, yaitu transaksi downstream dan transaksi upstream. Kita akan bahas definisi perlakuan akuntansi dan contoh sederhana untuk masing-masing kasus. Yang pertama, transaksi downstream. Definisi downstream yaitu transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan. Dalam posisi ini, penjual adalah pihak yang mengendalikan induk dan pembeli adalah pihak yang dikendalikan oleh anak. Karena penjualannya adalah induk perusahaan, maka seluruh laba atau keuntungan yang timbul dari transaksi ini sepenuhnya menjadi milik induk perusahaan. Anak perusahaan hanya bertindak sebagai pembeli dan mencatat persediaan sebesar harga beli atau harga jual dari induk. Prinsip dasar eliminasi. Ingat kembali konsep dasarnya, kita harus mengembalikan nilai persediaan ke harga pokok semula dari sudut pandang kelompok usaha dan menghapus laba yang belum terrealisasi tersebut. Dalam transaksi downstream, karena laba sepenuhnya menjadi milik induk, maka proses eliminasi hanya mempengaruhi akun-akun laporan laba rugi dan persediaan di aset lancar. Kepentingan non-pengendali atau kepemilikan pihak lain di anak perusahaan tidak terpengaruh sama sekali. Mengapa? Karena keuntungan ada di tangan induk, bukan di tangan anak perusahaan. Langkah eliminasi ada dua hal utama yang harus dihilangkan. Yang pertama, penjualan dan harga pokok penjualan. Nilai penjualan yang dicatat oleh induk dan harga pokok penjualan yang dicatat oleh anak harus dihapus karena tidak ada penjualan yang sah. Yang kedua, laba belum terrealisasi dalam persediaan. Selisih antara harga beli dan harga pokok induk yang ada di sisa persediaan akhir harus dihapus dari nilai persediaan dan dari laba yang sudah diakui induk. Contoh sederhana, misalkan induk perusahaan menjual barang ke anak perusahaan seharga 100. Harga pokok barang tersebut bagi induk hanya 70. Jadi induk mencatat laba kotor 30 sampai akhir tahun ternyata 40% dari barang tersebut belum dijual oleh anak perusahaan dan masih ada di persediaan. Belum terrealisasi adalah 40% dikali 30, yaitu sebesar 12. Nilai persediaan di laporan anak tercatat 40. Padahal menurut kelompok usaha,
Nilainya seharusnya 28, 40% dari 70. Selisih 12, itulah yang harus dieliminasi. Pencatatan eliminasinya akan mengurangi akun penjualan, mengurangi harga pokok penjualan, dan mengurangi nilai persediaan sebesar 12 tersebut. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bagian hak minoritas atau kepentingan non-pengendali sama sekali tidak ikut disesuaikan. Kedua, transaksi upstream. Transaksi upstream adalah kebalikan dari sebelumnya, yaitu transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan. Di sini penjualnya adalah anak perusahaan dan pembelinya adalah induk perusahaan. Ini poin yang paling penting dan sering salah dipahami karena penjualannya adalah anak perusahaan. Maka laba atau keuntungan yang timbul dari transaksi tersebut menjadi milik seluruh pemegang saham anak perusahaannya. Artinya, laba tersebut dibagi di antara induk perusahaan sesuai persentase kepemilikan dan kepentingan non-pengendali pihak lain yang memiliki sisa saham. Berbeda dengan kasus downstream, di sini eliminasi laba belum terrealisasi akan mempengaruhi baik kepemilikan induk maupun hak pihak luar. Prinsip dasar eliminasi, konsepnya tetap sama, laba yang belum terrealisasi harus dihapus. Namun, karena laba itu ada di buku anak perusahaan, maka saat kita menghapus laba tersebut, kita harus mengurangi bagian laba milik induk dan juga mengurangi bagian laba milik pihak luar atau KNP secara proporsional sesuai persentase kepemilikan. Nilai persediaan di aset juga harus dikembalikan ke harga pokok asalnya, sama seperti kasus sebelumnya. Perbedaannya hanya ada pada penyesuaian laba yang dibagi kepada pemegang saham. Langkah eliminasi. Yang pertama, hapus transaksi penjualan, yaitu sama seperti sebelumnya. Nilai penjualan dari anak dan pembelian oleh induk dihapus seluruhnya. Kedua, hapus laba belum terrealisasi, yaitu hitung berapa jumlah laba yang masih tersimpan di persediaan akhir. Jumlah ini akan dikurangkan dari laba bersih anak perusahaan. Yang ketiga, alokasikan penyesuaian. Pengurangan laba tersebut dibagi dua, sebagian menjadi pengurang bagian laba induk perusahaan dan sebagian lagi menjadi pengurang bagian laba kepentingan non-pengendali. Yang keempat, sesuaikan nilai persediaan. Nilai persediaan di aset dikurangi sebesar jumlah laba sebelum terrealisasi tersebut. Contoh sederhana, mari kita pakai angka yang mirip agar mudah dibandingkan. Misalkan, anak perusahaan menjual barang ke induk perusahaan dengan harga 100, harga pokok 70, laba kotor 30, persentase kepemilikan induk di anak adalah 80%, sisanya 20% adalah milik KNP. Di akhir periode ternyata 40% barang tersebut belum dijual ke induk, ke pihak ketiga. Maka laba belum terrealisasi tetap 12%. Tetap 12, yaitu 40% dikali 30. Nah, karena penjualan anak perusahaan, maka 12 ini dianggap sebagai pengurang laba anak perusahaannya. Akibatnya, yang pertama, bagian induk yang tadinya berhak atas 80% laba, sekarang dikurangi 80% dari 12, yaitu 9,6. Bagian pihak luar yang tadinya berhak atas 20% laba, sekarang juga dikurangi 20% dari 12, yaitu mendapat 2,4. Nilai persediaan tetap dikurangi sebesar 12 penuh. Jadi di sini hak minoritas ikut berkurang karena keuntungan itu berasal dari perusahaan anak, bukan dari induk.
Selanjutnya yaitu perbedaan utama downstream dan upstream. Agar tidak salah membedakan saat mengerjakan soal atau menganalisis laporan, mari kita rangkum perbedaannya secara jelas. Pertama, dari sisi pencatatan laba. Yang pertama, pada transaksi downstream, laba ada di buku induk, maka saat dieliminasi hanya laba induk yang dikurangi. Kepentingan non-pengendali sama sekali tidak terkena dampak. Yang kedua, pada transaksi upstream, laba ada di buku anak, maka saat dieliminasi laba anak dikurangi dan pengurangan ini dibagi secara proporsional antara induk dan KNP sesuai persentase saham. Kedua, dari sisi persediaan. Yang pertama, baik transaksi downstream maupun upstream, perlakuan terhadap nilai persediaan di neraca adalah sama persis. Nilai persediaan harus dikurangi sebesar seluruh jumlah yang laba yang belum terrealisasi, tanpa memandang siapa penjualnya. Tujuannya selalu mengembalikan nilai persediaan ke harga pokok awal dari sudut pandang kelompok usaha. Yang ketiga, dampak pada laba konsolidasi. Yang pertama yaitu pada transaksi downstream, laba konsolidasi berkurang sebesar seluruh laba belum terrealisasi, dan pengurangan ini sepenuhnya dibebankan kepada pemilik induk. Selanjutnya, pada transaksi upstream, laba konsolidasi juga berkurang sebesar seluruh laba belum terrealisasi, namun pengurangannya ditanggung bersama oleh pemilik induk dan pemilik saham minoritas. Hal ini adalah inti dari materi ini. Jika Anda bisa membedakan siapa yang menjualnya, Anda sudah menempuh 10. Kesimpulannya yaitu tujuan utama dari eliminasi laba sebelum terrealisasi adalah menjamin prinsip kemandirian entitas dan realisasi laba dalam akuntansi. Laba hanya boleh diakui jika transaksi benar-benar terjadi dengan pihak luar kelompok usaha. Perbedaan perlakuan antara downstream dan upstream terletak pada siapa yang mendapatkan keuntungan dan transaksi tersebut. Yang pertama, jika induk menjual ke anak atau downstream, eliminasi laba sepenuhnya menjadi tanggung jawab induk. Tidak ada dampak ke hak minoritas. Yang kedua, jika anak menjual ke induk atau upstream, eliminasi laba dibagi menurut presentasi kepemilikan, sehingga hak minoritas pun ikut disesuaikan. Memahami mekanisme ini sangat penting karena kesalahan eliminasi akan membuat nilai aset dan laba perusahaan terlihat lebih besar atau lebih kecil dari yang sebenarnya, yang tentu saja akan menyesatkan para